Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sayang. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Mas Tegar, dari bimbing teman-temannya. Ya, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, terima kasih untuk Mas Tegar. Untuk selanjutnya, sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Mas Tegar bisa dibimbing teman-temannya untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, duduk. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya. Selanjutnya, Ibu akan melakukan tes MC terlebih dahulu. Rahmanisa hadir. Sinta Satyamurni hadir. Tegar Rizky, Hadir. Warga Nafisa hadir. Farid Zulfikar. Izin Bu. Ada acara apa atau sedang sakit? Sakit. Mari kita berdoakan untuk Mas Torik supaya lekas sehat dan bisa bergabung dengan kita untuk melakukan pembelajaran. Amin. Baik teman-teman, di pagi hari yang cerah ini kita akan belajar mengenai konsep dasar dari peta. Apakah sebelumnya sudah dipelajari? Sudah. Sudah ya. Bentar, sepertinya ini tidak nyampe ya kabelnya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, Ibu izin untuk agak menyamping ya karena ini kabelnya sudah cukup panjang. Nah, baik, kita akan belajar mengenai konsep dasar dari peta. Nah, sebelum itu kita akan pada hari ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari peta.
kemudian komponennya, dan juga perhitungan pada skala peta. Nah, apakah kalian sudah siap hari ini? Siap. Oke, sudah siap ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa memahami konsep dasar dari peta dan juga manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita bisa menjelaskan komponen dasar dari peta, dan yang terakhir, kita bisa memahami perhitungan skala pada peta, skala peta topografi, jarak sebenarnya, kemudian jarak pada peta. Nah, tujuan pembelajaran ini Ibu harap teman-teman semua bisa mencapainya pada hari ini, sehingga kalian bisa paham dan juga mengimplementasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sebelum kita melanjutkan, Ibu ada sedikit video yang bisa kalian simak, dan semoga kalian bisa mengingat untuk video ini ya. Ada siapa kita minta bantuan saat kita tidak tahu arah? Benar, kalian katakan peta. Katakan lagi. Kalau kau mencari tempat, akulah orang yang tepat. Siapa namaku? Kalau kau mencari lokasi, akulah yang kau cari. Siapa namaku? Peta. Untuk ke Pulau Kepiting, kita menyeberangi Keramat Gigit. Oke, apakah kalian dulu ketika masih kecil pernah melihat kartun ini? Pernah. Sering Tiap suka. pagi. Setiap pagi mau sekolah ya? Ya. Oh, warna bolos. Ya. Jadi bahkan ketika kalian sudah dewasa masih teringat-ingat nggak sama katakan peta? Masih, Bu. Masih teringat. Nah, kalau dulu kalian waktu kecil kalian hanya melihat serial kartun ini dengan mendengar kata peta, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai peta itu bagaimana. Oke, dari yang kalian tadi simak videonya secara cuplikan, secara singkat, ada temannya Dora bilang kalau kalian membutuhkan tempat untuk mencari lokasi, katakan apa? Peta. Benar sekali. Nah, kalau itu, apa itu pengertian dari peta menurut versi kalian? Saya, Bu. Boleh Mbak Sita, silahkan. Mungkin menurut saya peta itu gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk bidang datar. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sita terlebih dahulu. Jadi, pengertian dari peta adalah gambar permukaan bumi yang diperkecil pada permukaan yang datar. Nah, jadi kalau peta itu adalah gambar permukaan bumi yang diperkecil dalam permukaan bidang yang datar, kira-kira peta itu bermanfaat atau tidak dalam kehidupan kita? Bermanfaat. Oke. Kalau begitu, dari kalian sejak kalian pernah melihat Dora ketika kecil sampai kalian dewasa sekarang, apakah kalian pernah menggunakan peta? Pernah. Oke, ada yang pernah menggunakan? Saya Kak Sinta, kapan menggunakan peta itu sendiri, Mbak? tadi pagi, Bu, waktu ke sekolah pakai Google Maps. Oke, Mbak Sinta menggunakan peta untuk dari rumah ke sekolah dan Google Maps. Yang lainnya apakah pernah menggunakan? Rahma, Bu, pernah. Oke, Mbak Rahma atau Mbak Mas Tegar ini yang pernah? Mas Tegar. Dua-duanya, Bu. Iya, Bu. Kenapa Mas Tegar? Silakan. Pas mendaki gunung, Bu. Oh, dari gunung. Sendiri atau bersama dengan teman-teman? Berdua sama Rahma. Oke, berdua dengan Mbak Aku Rahma. itu tegakan motorik. Aku enggak ikut. Menaiki gunung apa, Mas Tegar sama Mbak Rahma? Lawu ya. Oke, mendaki Gunung Lawu. Jadi yang teman-teman di sini pernah menggunakan peta itu, Mbak Sinta pernah menggunakan tadi pagi ketika berangkat ke sekolah dengan menggunakan Google Maps. Kemudian dua teman kita mendaki gunung dengan menggunakan peta pendakian seperti itu. Nah, itu sudah betul sekali. Jadi yang Mbak Sinta, Mbak Rahma dan juga Mas Tegar tadi sampaikan itu salah satu bentuk dari peta yang kalian gunakan. Kira-kira manfaat dari peta itu apa saja? Kira-kira manfaat dari peta. Boleh Mbak Rahma? Untuk menjadi petunjuk saat akan beraktivitas. Oke, petunjuk arah.
Kemudian ada yang lain? Untuk Saya boleh Pak Wanda silakan. Untuk mempermudah proses evakuasi, kalau misalnya peta rawan bencana seperti itu. Oke, mempermudah evakuasi ketika bencana. Terus satu lagi mungkin saya dulu. silakan. Mungkin petanya itu jenisnya mungkin ada peta tata ruang kota, itu mempermudah pemerintah Oke. untuk membangun kota seperti yang direncanakan seperti itu. Oke, jadi kita punya 3 manfaat produk dari peta. Itu banyak sekali ya, cuman kita mengambil 3 yang secara umum kita bisa peroleh. Yang pertama betul, sebagai petunjuk arah. Peta itu tentu memiliki gambar-gambar di mana dia itu sebagai petunjuk arahnya. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah saat evakuasi, misalnya di daerah Batu itu sering terjadi bencana tanah longsor atau banjir, maka ketika ada bencana banjir atau tanah longsor itu akan mempermudah para penolong itu untuk mengevakuasi korban-korban maupun lokasi yang terdampak dari bencana itu sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk membangun dalam perencanaan tata ruang kota itu betul sekali. Misalnya di kota Malang ini membangun sebuah supermarket, mana kira-kiranya yang lebih baik dan sangat terjangkau. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan peta untuk menganalisis lokasi mana yang sekiranya cocok seperti itu. Dari pengertian dan juga manfaat, apakah sudah paham semua? Paham? Oke, Paham. paham. Kita akan lanjut belajar mengenai komponen dari peta. Nah, ini ada beberapa komponen dari peta. Ada apa saja? Judul. Oke, judul. Siapa lagi? Tanggal. Oke, legenda. Apa lagi? Tanggal. Oke, tanggal. Terus Mata angin. mata angin, betul. Skala betul. Legenda. Legenda. Album. Betul. Ya, betul sekali. Penulis. Ya, penutup membagi peta, betul. Jadi komponen dari peta itu adalah sebagai pelengkap dari informasi yang peta itu sajikan. Misalnya di sini ada legenda. Kalau tadi Mas Tegar dan juga Mbak Rahma sedang mendaki pegunungan, tentunya di dalam legenda ini ada simbol-simbol seperti apakah itu ada gunung ataukah ada sungai seperti itu. Oke, mohon maaf ya. Nah, jadi di dalam peta itu sendiri memiliki banyak sekali komponen, di mana komponen itu bermanfaat untuk sebagai penginformasian kepada para pembaca untuk mengetahui misalnya berapa skalanya, kemudian berapa atau kapan pembuatannya itu. Kira-kira kalau misal tahunnya sudah lama itu masih akurat atau tidak. Kalau masih baru itu tentunya dia masih akurat seperti itu. Nah, di sini ada sedikit video yang bisa kalian simak untuk melengkapi pengetahuan kalian mengenai komponen dari peta. Silakan disimak ya. Oke, dari video tadi yang sudah kalian simak, apakah ada perbedaan komponen yang dalam video dan yang tadi? Ada. Apa itu? Garis tepi. Garis tepi, betul Garis sekali. bujur, garis lintang. Ya, betul sekali. Jadi garis bujur dan garis lintang itu yang ada di tepi-tepi, yang di sebelah sini, kemudian yang ke atas, seperti itu. Nah, jadi video ini juga sebagai pelengkap
pengetahuan dan juga informasi kalian mengenai komponen dari peta itu sendiri. Oke ya. Apakah kalian sudah cukup paham mengenai komponen peta? Paham. Oke, paham. Nah, di sini kita akan belajar lebih lanjut mengenai komponen pada peta bagian skala. Nah, menurut kalian skala pada peta itu apa? Skala. Ukuran. Oke, ukuran. Yang lain tidak lagi? Jarak mungkin betul, apa lagi? Mungkin tadi ya, jarak dan juga ukuran itu sudah betul ya. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui skala pada peta? Pertama kita harus mengetahui. Misal tadi Mas Tegar dan juga Mbak Rahma pergi mendaki pegunungan Gunung Lawu. Nah, peta tersebut misal ada tercatatnya itu skalanya 1:100.000. Nah, oleh karena itu di dalam skala itu setiap 1 cm-nya itu akan mewakili 100.000 cm di lapangan atau di lokasi yang sebenarnya. Jadi misal di peta tersebut itu petanya tadi kan skalanya kan 1:100.000. Nah, kemudian artinya setiap 1 cm yang kita gariskan di dalam peta tersebut itu mewakili 100.000 cm di lapangan atau yang sebenarnya seperti itu. Nah, kalian mau lebih mengetahui lebih lanjut tidak tentang skala pada peta? Mau. Oke, sekarang coba kalian keluarkan HP kalian. Nih. Oke, silahkan kalian membuka kamera. Sudah semua? Sudah. Oke, di kamera kalian masing-masing apakah ada jarak seperti 0,5, 1 dan 2? Ada. Oke, ada. Silahkan kalian memfoto objek di kelas ini atau juga boleh di teman sebangkunya. Silahkan difoto dengan menggunakan jarak yang berbeda. Misal Mbak Sinta, jaraknya ada berapa skalanya? 1 dan 2. Oke, coba Mbak Sinta memfoto objek dengan ukuran 1 sama 2. Kalau ada yang 0,5 boleh juga dicoba. Saya. Oke, silahkan. Apakah sudah? Sudah. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau fotonya itu dengan jarak 1 Mbak Sinta itu objeknya itu yang tertangkap itu lebih luas atau lebih sempit? Lebih luas, lebih. Oh iya, kalau 1 lebih sempit. Oke, kalau satu lebih sempit, kalau 2 Lebih luas. oke, lebih luas. Kalau Mbak pada tadi 0,5 ya? 0,5 itu lebih luas atau lebih sempit objek yang tertangkap? Karena kalau Lebih luas apa lebih singkat? Lebih luas. Oke, lebih luas. Kalau yang 1 atau 2 Mbak Warda? 1. Oke, 1 bagaimana? Kalau yang 1 Lebih sempit. lebih sempit. Nah, itu adalah perbandingan dari skala. Ketika kalian memfoto objek, misal fotonya itu 0,5, maka objek yang akan tertangkap itu tentu dia akan lebih luas, Luas. lebih banyak yang tertangkap di kamera. Nah, berbeda kebalikan, jangan kalian bisa memfoto itu dengan jarak yang misal 2 atau kalian zoom. Itu objek yang kalian tangkap itu dia lebih zoom. ya lebih zoom lebih sedikit. Jadi objek yang kalian tangkap itu lebih sedikit atau relatif lebih minim seperti itu. Nah, itu adalah definisi singkat tentang skala. Jadi semakin kalian kecil dalam menggunakan itu, maka objek yang kalian tangkap itu semakin banyak. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kita akan melanjutkan untuk menghitung skala pada peta. Kita bisa menggunakan rumus segitiga seperti ini. Nah, JP ini adalah jarak pada peta. Kemudian S ini adalah skala. Maaf ya. Kemudian kalau JS itu adalah jarak sebenarnya. Nah, dalam peta itu tentu kita bisa mengukur bagaimana skalanya, lalu bagaimana jarak pada petanya, kemudian jarak sebenarnya atau di lapangan. Nah, misal kita menggunakan atau kita mendapatkan satu contoh soal. Silakan kalian buka di buku geografi kalian
Sudah. Oke, sudah. Mas Tegar tidak membawa buku? Tidak, Bu. Oke, kenapa tidak membawa Mas? Lupa tadi, Bu. Oke, lupa ya. Oke, nggak apa. Silahkan untuk Mas Tegar bisa bergabung dengan Mbak Sinta. Dan lain kali jangan diulangi. Ketika nanti malamnya belajar itu bisa untuk dipersiapkan supaya tidak tertinggal. Oke? Oke. Nah, misal di sini kita akan mengetahui atau menghitung dari skala pada petanya. Misal jarak Kota Malang dan Kota Kediri itu 25 km. Nah, namun jarak pada petanya itu 5 cm. Nah, kalau jarak Kota Malang dan Kediri itu 25 km, yang sebenarnya jarak pada peta itu 5 cm. Misal di gambar kita kan kotak. Nah, Kota Malang itu di sini dan Kediri di sini. Nah, itu kita ukur dengan menggunakan penggaris itu dia 5 cm seperti itu. Nah, kemudian ditanya berapakah skalanya? Untuk menghitung skalanya, berarti kalau misal skala di sini rumusnya bagaimana? CP dibagi CS. Oke, betul sekali. Jadi untuk menghitung skala itu adalah dia CP per CS. Jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Berarti jika jarak pada peta tadi 5 cm, kita masukkan dibagi dengan jarak sebenarnya tadi berapa? 25 km. Nah, ini kan berbeda ya satuannya ya. Nah, kita harus menyatukan mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu kita perlu mengubahnya menjadi cm. Ini tetap 25 km kita ubah menjadi cm. Betul sekali. Berapa? 2.500.000. Oke, betul sekali. Cm. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan 5 dibagi dengan 2.500 juta 500.000. Nah, kita sudah mendapatkan, kemudian kita bisa membaginya 5 dibagi dengan 2.500.000. Kira-kira ini kan nggak bisa dibagikan. Nah, oleh karena itu kita bisa membalikannya. Jadi 2.500.000 ini dibagi dengan 5. Ini menghasilkan nilai 1 dan 1 banding 500.000. Betul sekali. Jadi skala pada peta tersebut itu dia 1 banding 500.000. Oke, betul sekali. Kalian sudah paham ya? Sudah. Oke, sudah paham mengenai penghitungan skala peta. Nah, kemudian jika kita menghitung jarak pada peta, dilihat soal nomor 2 di buku. Nah, diketahui skalanya itu 1 banding 25.000. Nah, sedangkan JS-nya dia 75 km. Kita akan mencari JP-nya. Nah, rumus dari JP itu apa? Skala dikali dengan Jarak sebenarnya. Oke, skala dikali sama JS. Nah, karena 75 ini dia masih kilometer, kita perlu mengubahnya kepada satuan sentimeter. Kira-kira berapa? 750. Ya, betul. 750.000. Ya, betul. Nah, kita tinggal mengkalikan skalanya itu 1 dibanding 250 kali dengan 750. Nah, karena ini masih ada pembandingnya 1 banding, maka kita bisa membalikannya menjadi 750.000 dibagi dengan
250.000. Nah, kalau seperti ini kita bisa melakukan pencoretan. Ini dicoret, 0 juga dicoret, tinggal 75 dibagi dengan 25. Berapa kira-kira? Tiga. Iya, betul 3. Jadi jarak pada tersebut itu 3 kilometer. Betul sekali. Yeay. Kita mau lanjut dalam penghitungan JS. Bu permisi, itu bukannya 75 km senti itu bukannya 7.500.000 ya? Oh iya, salah ya. Berarti berapa tadi? Berarti 7.500.000. Iya kan? Kan gimana? Oh iya, iya. Iya. 7.500.000. Seperti ini ya. Iya Bu. Oke, mohon maaf ya. Jadi ini tetap 250, kemudian 7.500.000. Ini bisa kita coret. Berapa kalau 7.500 dibagi dengan 250? 30. Oke, 30. Jadi jaraknya tadi berapa? 30 km. Betul sekali. Kita lanjut pada perhitungan JS. Nah, misal diketahui itu dia skalanya 1:100.000. Sedangkan diketahui itu JP-nya 8 cm. Tanyanya itu berapa JS-nya? Untuk mencari JS berapa? Kira-kira bagaimana rumusnya? JP dibagi skala. Oke, JP bagi dengan skala. Karena ini JP-nya masih satuan cm, kita mengubahnya kepada satuan kilometer. Berapa? 800.000 ya? Iya. Nah, JP-nya dia 800.000 dibagi dengan 100.000. Kita bisa mencoretnya. Tinggal 8 dibagi 1 berapa? 8. Oke, 8. Jadi untuk jarak sebenarnya itu dia 8 km. Dari perhitungan skala, kemudian JS dan juga JP, apakah sampai sini kalian sudah paham? Sudah. Oke, sudah paham. Nah, ini juga ada menghitung skala pada peta, tetapi dia untuk peta topografi saja. Jadi misal kalau ada soal itu dalam peta topografi itu kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Skala sama dengan 2000 dikali C1. 2000 ini dari mana Bu? 2000 ini sudah konstantanya, jadi kalian tidak perlu mengubahnya kembali kepada angka-angka yang lain. Nah, kalau C1 dia itu kontur interval atau jarak pada interval yang lainnya. Misalnya kan kalau kita topografi itu kan bentuknya kan seperti ini ya. Ya kan? Iya. Nah, misalnya dia di sini intervalnya itu 450. Dan kalau di sini itu dia misal 500. Nah, kalau kalian mau mengetahui C1 itu kalian tinggal menguranginya saja dari angka yang ini kepada ini. Jadi 500 dikurangi dengan 450. Dia 50. Jadi skalanya itu 2000 dikali dengan jarak intervalnya tadi 50 seperti itu. Jadi kalian bisa menyesuaikan jarak pada interval setiap peta topografi yang kalian bisa dapatkan. Apakah sampai itu sudah paham? Sudah Bu. Nah, oke, sudah paham. Baik, ini tadi contoh soal yang sudah kita kerjakan. Sama seperti yang ada di buku kalian tadi, silakan boleh kalian catat atau kalian salin di buku kalian. Nah, untuk menambah pemahaman kalian dan juga mengukur sejauh mana pemahaman kalian, Ibu ingin memberikan 8
lembar kerja kepada kalian. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok 2 orang 2 orang. Kalian mau memilih sendiri atau juga menentukan? Kalau lebih gampang biar semeja aja dulu. Oke, boleh. Jadi sebangku ya, Mbak Rahma dan juga Mbak Warda, terus Mbak Tegar dan juga Mas Tegar. Oke, LKPD ini sudah berisi materi dari pengertian dari peta, manfaat hingga perhitungan. Jadi tujuannya dari LKPD ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah, di sini ada 2 jenis peta sebagai orientasi kita. Silakan kalian menganalisis bagaimana perbedaannya dalam komponennya seperti itu. Kemudian juga ada kita mengenal skala, bagaimana perhitungan pada skala peta seperti itu. Silakan dikerjakan. Kalian mau meminta berapa waktunya untuk mengerjakan? 10 menit. 10 menit, oke. Atau itu 16 menit ya? Iya, iya. Silakan untuk dikerjakan kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, di situ sudah Ibu kasih penanda setiap kelompok. Kelompok 1 mengerjakan 1 nomor saja, kemudian yang kelompok 2 mengerjakannya nomor 2. Supaya nanti kalian bisa saling sharing untuk pengerjaannya. Nomor 2 ini. Kamu nanti nomor berapa? 1 ya? Nomor 1 ada di sisi ya. Dari kata ini adalah perbedaannya dengan komponen. Nanti siapa yang maju silakan dibantu. Silakan dikerjakan. Sudah 10 menit lebih 2 menit. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, kelompoknya Mbak Sinta sudah siap? Sudah, Bu. Oke, sudah siap ya. Silakan untuk kelompoknya siapa yang duluan? Saya. Oke, silakan kelompok apa namanya? Kelompok Dino. Oke, kelompok Dino Kelompok silakan. Kelompok Nu. Kelompok Dino silakan untuk maju, menjelaskan, kemudian mengerjakan. Ini petanya yang dua ini ya? Ya, silakan ditunjukkan ke teman-temannya juga. Assalamualaikum. Jadi kita saya Ranolisa, saya dan Nafisa dari kelompok Dino. Kita mendapatkannya petanya seperti ini. Sama satunya ini peta yang kerawanan bencana tanah longsor di desa Orong-Orong.
Pertanyaan dulu. Oke. Jadi di sini ada pertanyaan, sebutkan komponen peta pada kedua gambar di atas. Kita mulai dari peta kepadatan penduduk terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi yang pinggir ini pertama garis tepi, kemudian ini juga ada garis lintang dan garis bujur yang kotak-kotak ini ya. Terus di sini juga ada judul, ini peta kepadatan penduduk Kota Batu. Kemudian selanjutnya ada skala. Ini ya skalanya 1:130.000. Kemudian ada autor dibuat oleh Bu Yesi Yunian pada tahun 2024 ya Bu. Kemudian ada sumber datanya. Di sini sumber datanya ada 3, peta administrasi Kota Batu, peta provinsi Jawa Timur, dan BPS data kependudukan Kota Batu. Kemudian ada legenda. Kemudian ada inset, ada juga skala, kemudian ini skala, kemudian ada arah mata angin, kemudian ada gambar petanya. Kemudian peta selanjutnya Peta kedua ini juga cukup hampir sama ya. Di sini itu ada garis tepi, terus ada lintang bujur, ya garis lintang dan garis bujur. Terus ada judulnya yaitu peta kerawanan bencana tanah longsor di desa Ora-Ora Ombo, Kecamatan Batu. Lalu ada skala. Nah skala pada peta ini yaitu 1:60.000. Kalau tadi skalanya berapa? 1:130.000. Lalu ada legenda. Nah legendanya di sini juga sudah ada ini. Ya. Terus habis itu ada pembuatnya yaitu sama Ibu Yesi Yuniar. Sudah. Oke, lanjut untuk yang perhitungan. Boleh dihapus ya? Ya, boleh silakan. Oke, sudah kelompok 1? Sudah. Oke, apakah sudah diterima jawabannya kelompok 1? Bisa. Oke, bisa beri tepuk tangan untuk kelompok Nino. Tekan dulu kembali. Kasih Bu. Kemudian silahkan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok apa yang namanya? Kelompok ambis. Oke, kelompok Ambi. Silahkan kelompok Ambi. Silahkan untuk maju dan mempresentasikan. Jadi kami akan presentasikan
tentang perbedaan komponen peta pada kedua gambar. Dan yang pertama, di gambar utama ada legenda, lalu di gambar kedua juga ada legendanya. Lalu yang kedua, pada skalanya di gambar utama, yang di gambar kedua juga ada skalanya. Lalu di gambar ketiga ada inset petanya di bawah ini. Lalu yang ketiga juga ada inset petanya yang disusun oleh Bu Yesi Junior dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri. Lalu di gambar yang pertama ini ada sumber datanya, sedangkan di gambar yang kedua ini tidak ada sumber datanya. Oke. Jadi perbedaannya tadi sumber Data. datanya. Oke. Terus lanjut. Untuk soal yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang tertera di dalam KPD. Oke, silahkan. Teman-teman ada yang punya sepeda nggak? Iya. Mau tanya Bu. Ya, nanti kita lihat dulu. Ada kan Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, kita kelompok habis? Sudah, Bu. Oke, sudah. Teman-teman yang lain bisa diterima jawaban kelompok habis? Bentar Bu, kayak sedikit Mama. Sama aja kami. Gimana? Katanya habis. Sudah betul kok? Jawabannya ya. lebih banyak. Oke, sudah betul. Silakan untuk kelompok habis bisa duduk. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok habis dan kelompok Dino. Oke. Jadi kalian sudah cukup paham untuk mengerjakan LKPD kalian. Oleh karena itu silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nanti bakal menilainya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita menutup, Ibu mau memberikan kalian sedikit gambaran mengenai peta. Kalian pernah pergi ke Bali? Pernah. Oke, pernah. Nah, ini ada contoh peta persebaran kota di Bali. Kalian dulu pernah kemana aja waktu di Bali? Ke Raja Sandi. Oke, bersandi. pantai. Pantai apa itu? Danau Dukul. Dukul. Pantai apa? Pantai yang Tanah Lot. balikannya. Tanah Lot. Yang Iya, balikannya. iya. Jimbaran. Iya, Jimbaran. Jimbaran. Nah, ini adalah salah satu contoh peta persebaran pariwisata. Nah, kalau tadi manfaatnya itu sebagai petunjuk arah, sebagai untuk mengevakuasi korban. Nah, kita juga sebagai penginformasian apa Pariwisata. Nah, betul sekali. Nah, kalau orang yang mau melihat, mau pergi ke Bali misalnya, bisa melihat nih, aku mau pergi
pergi ke Penglipuran, kira-kira dia ada di mana ya? Aku mau pergi ke Danau Buyan, kira-kira dia lokasinya di mana dan dekat dengan lokasi apa saja yang lebih dekat. Oleh karena itu peta ini juga sebagai sumber untuk menginformasi. Oke. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada hari ini kita bisa bermanfaat dan juga bisa kalian implementasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Siapa tahu kalian bisa membuat peta, kemudian kalian juga bisa menginformasikan terkait informasi apa saja yang kalian sampaikan kepada pembaca. Sebelum kita mengakhiri, apakah kalian bisa ada yang menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya. Silakan pada. Jadi hari ini kita belajar tentang pengertian peta, kemudian ada komponen peta, terus juga cara menghitung skala peta. Terus kita juga jadi tahu manfaat peta di kehidupan sehari-hari, seperti untuk petunjuk arah, kemudian untuk mengevakuasi korban, bisa untuk tata ruang, kemudian bisa untuk informasi pariwisata juga. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Warda. Oke, jadi peta ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, oleh karena itu semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini juga bermanfaat seperti peta yang bermanfaat untuk menginformasikan kepada para pembaca. Oke, terima kasih atas kalian yang sudah sangat berpartisipasi. Oleh karena itu, sesuai dengan kegiatan kita seperti sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian reward atau hadiah. Nah, ini adalah skor sementara kalian di pertemuan sebelumnya. Kalian sudah memperoleh 2 bintang. Nah, oleh karena itu, hari ini Mbak Sinta, Mbak Warda, Mbak Rahmanisa dan juga Mas Tegar juga memperoleh 1 bintang lagi. Nah, Mas Solid tidak memperoleh karena nanti tidak masuk ya. Silahkan untuk Mbak Sinta, Warda, Rahman dan juga Mas Tegar bisa maju ke depan. Nah, ini silakan pada sedikit hadiah untuk kalian. Terima kasih. Ya, silakan untuk teman-teman semua, silakan untuk belajar lagi. Semoga teman-teman yang maju di depan ini bisa menginspirasi kalian untuk bisa mendapatkan bintang ini. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nah, bintang ini silakan untuk kalian kumpulkan nanti di akhir semester. Ibu akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah bintang kalian. Nah, semoga ini bisa memotivasi kalian untuk aktif di kelas ya. Iya Bu. Ya, Bu. Iya Bu. Oke, sampai di sini apakah ada yang masih mau ditanyakan? Apakah sudah cukup? Sudah. Oke, sudah cukup. Ibu lihat kalian sudah sangat paham dan juga sudah sangat aktif ya. Oleh karena itu, untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian untuk membaca materi proyeksi peta. Kita akan mempelajarinya di minggu ke depan. Oleh karena itu, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum kita mengakhiri, silakan untuk berdoa dulu. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik anak-anak, saya akhiri ya. Kalau misalnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Selamat siang semua. Siang Bu.